9 contoh cerita inspiratif, mengandung pesan moral tentang kehidupan. Oleh Sylvia Estevina Subitmil, diperbarui tanggal 14 Oktober tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Episode ini direkam kembali dalam bentuk suara oleh Insinyur Haji Agus Mulyanto beserta tim channel Spotify for Podcast Keliling Nusantara dalam mimpi di studio rekaman Kota Harapan Indah Bekasi 17.131 pada Desember tahun 2023. Liputan 6. Kom. Jakarta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, inspiratif memiliki artian ilham yang artinya bahwa cerita inspiratif merupakan segala sesuatu yang bisa memberi pembelajaran hidup. Salah satu contoh cerita inspiratif biasanya memiliki alur yang menggambarkan perjalanan hidup seseorang, memiliki pesan moral, serta narasi cerita mudah untuk dipahami. Contoh cerita inspiratif terkadang memiliki banyak kisah tentang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, bisnis yang salah satunya menjadi sebuah pembelajaran saat Anda memutuskan untuk membacanya. Dengan adanya cerita inspiratif, maka pembaca juga menjadi termotivasi, sehingga saat menjalankan sesuatu rasa semangat dan percaya diri selalu ada. Contoh cerita inspiratif juga bersifat realis, sehingga bisa Anda jumpai dari setiap kisah hidup seseorang. Adapun teks cerita inspiratif cukup beragam, sehingga Anda bisa temui dalam coretan singkat di buku, film, atau bahkan dari lingkungan sekitar di mana Anda berada. Berikut ini beberapa contoh cerita inspiratif yang liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Berikut contoh cerita inspiratif. 1. Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah tersenyum dan pasangan muda yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir, dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. 2. Singkirkan masalah. Keledai favorit seorang pria jatuh ke jurang yang dalam. Dia tidak bisa menariknya keluar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena itu dia memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Tanah dituangkan ke keledai dari atas. Keledai merasakan beban, mengibaskannya, dan menginjaknya. Lebih banyak tanah dituangkan. Ini mengguncangnya dan melangkah ke atas. Semakin banyak beban yang dituangkan, semakin tinggi ia naik. Menjelang siang, keledai itu sedang merumput di padang rumput yang hijau. Setelah banyak mengibaskan dari masalah dan melangkah belajar darinya. 3. Tali gajah. Ketika seorang pria sedang melewati gajah, dia tiba-tiba berhenti, bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah dapat ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri. "Ya," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka dan pada usia
Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka, jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka, tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup. 4. Kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing di atas api yang besar. Setelah ketiga panci mulai mendidih, saya memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit, dia mematikan kompor. Dia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya, dia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi dalam air mendidih, menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya pada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespons? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita, hal-hal terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. 5. Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim Sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim Sundae?" 50 sen, jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar. 35 sen, katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin.
akan memesan es krim biasa, katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramusaji kembali, dia mulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong, ada 15 sentiknya. 6. Rintangan di jalan kita. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika dia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan emas dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti. Di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. 7. Nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Dia bertanya, siapa yang mau uang $20 ini? 200 tangan terangkat. Dia berkata, saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama, izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan. Dia kemudian bertanya, siapa yang masih menginginkannya? Semua 200 tangan masih terangkat. Ya, jawabnya, bagaimana jika aku melakukan ini? Kemudian dia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Dia mengambilnya dan menunjukkannya kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. Sekarang siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Itu masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai, karena Anda istimewa. 8. Tak terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat kelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang, sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu, orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa, seperti Sarah. Sarah adalah orang kecil, berdiri hanya 4 kaki 5 inci. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya, tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan dan pada saat
berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya, tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan. Perlahan, semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah terakhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak. Dia tidak akan menjalankan setengah. Sebaliknya, dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukannya karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli. Dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya dan menjadi seorang pelari, seperti yang selalu dia impikan. 9. Memenangkan pertempuran. Adrian Brown berbagi perjalanan penurunan berat badannya dengan Good Housekeeping. Adrian suka makan dan sedikit terobsesi dengan makanan. Sebagai orang dewasa, dia memiliki 2 lemari es yang penuh dengan makanan. Dia sudah kelebihan berat badan pada 180 pon ketika berat badannya melonjak saat dia berjuang melawan kanker payudara. Adrian menjadi serius tentang kesehatannya selama pertempurannya dengan kanker. Terinspirasi oleh Jennifer Garner dalam Alias dan bertekad untuk lebih sehat, Adrian kehilangan 90 pound dalam setahun dengan menghilangkan